Oke, baik. Selamat siang para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari perkuliahan analisis real 2. Kemarin saya sudah menyediakan video mengenai sifat terbatas dari fungsi kontinu pada interval, juga untuk eksistensi dari maksimum minimum mutlak pada interval. Jadi kalau fungsi kontinu pasti dari fungsi terbatas pada suatu interval untuk AB gitu ya, dan juga pasti akan mencapai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada interval domain tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas teorema yang lain lagi, yaitu mengenai teorema letak akar. Ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah metode numerik, yaitu untuk metode bagi dua. Ya, tentunya pengertian dari akar ya, itu kan kalau misalkan fungsi f gitu ya, jadi ini kalau misalnya f alpha sama dengan 0 gitu ya, ini f ini kan fungsi dari domain real ke real ya. Jadi ini alpha kan disebut sebagai akar ya, akar dari fungsi f. Ya, jadi pembuat 0 ya, itu disebut juga dengan akar dari suatu fungsi. Ya, ini bukan akar pangkat ya maksudnya. Nah, kemudian ya seringkali beberapa persamaan itu bisa kita buat dalam persamaan sesuatu sama dengan 0. Ya, kita bisa memindahkan semuanya ke ruas kiri, lalu yang persamaan habis jadinya 0. Nah, kita sama aja dengan mencari ininya ya, mencari akar dari fungsi yang di ruas kiri. Nah, dulu di mata kuliah metode numerik Anda sudah pernah belajar yang namanya metode bagi dua atau metode bisection. Nah, itu sebenarnya dasarnya juga dari teorema yang ada di analisis real ya, cuma Anda baru dapat sekarang. Jadi misalkan ini ya, kita punya teorema letak akar. Jadi kalau misalkan saya punya interval tertutup terbatas I ya, yaitu interval AB, berarti A dan B nya masuk. Lalu fungsi f itu fungsi dari domainnya I menuju ke bilangan real, dan diketahui dia kontinu pada I, artinya dia kontinu pada setiap titik anggota I. Nah, kemudian kalau kita punya bahwa A dan B ini kan titik ujung intervalnya ya, kalau misalkan FA itu lebih kecil dari 0 dan 0 lebih kecil dari FB, artinya FA negatif, FB positif begitu. Atau sebaliknya, FA yang positif, FB yang negatif, maka di antara A dan B akan terdapat C. Ya, berarti C-nya nggak sama dengan A dan B ya, berarti C-nya di antara A dan B, sedemikian hingga FC sama dengan 0. Ya, jadi F-nya kontinu, FA sama FB berbeda tanda, satu positif, satu negatif. Nah, di antara itu pasti ada akarnya. Ya, mudahnya begini ya. Ini ibarat kata sumbu X ini seperti perbatasan dari suatu wilayah. Ya, misalnya Anda itu dari wilayah DIY ke Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau misalkan pada waktu A Anda berada di DIY, lalu pada waktu B Anda berada di wilayah Jawa Tengah, entah yang mana, Magelang, Klaten, Purworejo, pasti Anda pernah melewati perbatasannya, ya, entah itu batas darat maupun batas laut, ya, karena laut juga merupakan batasnya. Ya, jadi pasti pada suatu poin di antara A dan B, pasti Anda pernah melewati perbatasan. Jadi misalkan ini waktu jam 12 siang Anda masih berada di wilayah DIY, lalu jam 1 siang Anda berada di wilayah Jawa Tengah. Berarti di antara itu pasti Anda pernah tepat berada pada perbatasannya DIY sama Jawa Tengah. Karena Anda masih manusia ya, bukan hantu yang bisa teleportasi gitu ya. Jadi pasti pernah melewati, dan tidak harus tepat tengahnya juga. Mungkin bisa jadi Anda 12-5 menit melewatinya, atau mungkin jam 1 kurang 5 menit Anda melewati juga bisa.
Demikian pula kalau dibalik ya, kalau FA-nya positif, FB-nya negatif, juga pasti akan ada akar di situ. Karena fungsi kontinu artinya yaitu ya gampangannya grafiknya itu nggak putus. Jadi pasti akan melewati garis ini entah di mana, di antara A dan B. Nah, untuk membuktikannya, ya kita sebenarnya idenya persis dengan waktu kita belajar teorema atau metode bagi dua. Ya, pertama kita mendefinisikan. Oke ya, ini mungkin pertama nih didefinisikan dulu. Ini I1 itu interval A1 B1 ya, dengan A1 itu A sendiri dan B1 adalah B sendiri ya. Jadi kita mulai I1 interval pertama itu adalah interval A1 B1. Nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi pada titik tengah dari A dan B. Oh ya, ini pertama kan ada bukunya ya. Kalau ini FA1, oke, mungkin kita perlu ini ya. Mungkin kita perlu mengambil satu kasus saja ya. Jadi kita andaikan misalkan FA1 ini negatif gitu dan FB1 positif. Jadi kita mengasumsikan untuk salah satu kasus, karena untuk kasus yang lain nanti idenya sama. Oke, ya. Oke, jadi ini apa? Ditinjau kasus FA lebih kecil dari 0, lebih kecil dari FB, lebih kecil dari FB. Kasus lainnya ya sebetulnya analog ya. Nanti sama idenya. Kita punya interval I1 itu A1 B1 sama dengan A dan B sendiri. Kita punya bahwa FA1 negatif, FB1 positif. Nah, lalu kita bentuk P1 itu sama dengan A1 tambah B1 dibagi 2. Jadi ini apa? Didefinisikan juga ya. Didefinisikan P1 adalah titik tengah dari A1 dan B1 ya. Yang merupakan titik tengah interval A1 B1. Nah, tentunya ini punya 3 buah kemungkinan, yaitu apa? Apakah F dari P1 ini bernilai positif, ataukah F dari P1 ini bernilai 0, ataukah F dari P1 ini bernilai negatif. Nah, bagaimana kalau FP1 ini bernilai positif? Nah, berarti kalau kita tinjau interval I2, interval A1, P1, maka di sini kita akan punya bahwa FA1 negatif dan FP1 positif. Nah, berarti akar dari F pasti terletak di antara A1 dan P1. Karena di sini FA1 negatif diketahui di awal dan FP1 positif. Berarti pasti ada di antara A1 dan P1. Kenapa nggak sebaliknya dari P1 dan B1? Ya, karena itu sama positif. Bisa aja memang semuanya positif di antara P1 sampai B1.
Nah sebaliknya kalau FP1 negatif, berarti kita akan pilih I2 sama dengan P1, B1. Karena apa? Di sini FP1 ini negatif dan FB1 positif. Sehingga pasti letak dari akar itu akan berada pada I2. Ya ini kan mesti kontinu, intervalnya dibagi 2, ya pasti kontinu juga kan masing-masing. Nah kalau misalkan kebetulan ketemu FP1 sama dengan 0, berarti ya sudah, berarti C sama dengan P1 merupakan akar. Selesai masalah kita, ya. Nah, jadi di sini kita bagi 2 intervalnya. Jadi kita akan mengambil tengah-tengahannya, yaitu kita merata-rata A1 dengan B1. Lalu kita lihat bagaimana nilai dari FP1. Ya, kalau FP1 sama dengan itu lebih dari 0, maka akarnya akan terletak pada A1 P1. Kalau FP1 negatif, akarnya ada pada P1 B1. Kalau FP1 sama dengan 0, ya sudah, berarti dia akarnya. Ya ini mungkin saya tidak menuliskan secara formal ya, tapi ini gambaran alurnya ya. Jadi kan ada kemungkinan. Ya, jadi di sini kalau kita sudah menemukan I2 bagaimana? Ya kembali kita lakukan bisection, ya kan? Jadi kembali kita lakukan bisection. P2 sama dengan A2 tambah B2 dibagi dengan 2. Gitu kan. Lalu nanti masih bercabang lagi, ya. Bercabang lagi nanti kalau FP2 positif bagaimana? Kalau FP2 sama dengan 0 bagaimana? Kalau FP2 negatif bagaimana? Dan seterusnya. Oke, ini sketsnya ya. Nah, ini akan saya tulis yang versi rapinya. Baik, ini versi rapinya. Ya, jadi tadi saya mulai dari definisi I1 itu adalah interval AB sendiri, kemudian P1 itu adalah titik tengah dari interval I1 yaitu A1 tambah B1 bagi 2. Nah lalu kita melihat apa yang terjadi pada FP1 ya, kalau dia ketemunya 0 berarti dia merupakan akar ya, jadi kita bisa memilih C yang kita mau cari sebagai nilainya sama dengan P1. Nah tapi kalau seandainya FP1 itu tidak 0, maka ada 2 kemungkinan, apakah dia positif atau negatif. Nah kalau positif, ya kita bentuk interval I2 sama dengan A2 B2 dengan A2 nya sama dengan A1 dan B2 nya sama dengan P1. Kalau FP1 nya negatif, kita bentuk interval I2, A2 nya adalah P1, B2 nya B1. Ya, jadi di sini pada kedua kasus berlaku bahwa FA2 lebih kecil dari 0, lebih kecil dari FB2. Jadi nilai fungsi pada ujung interval tetap berbeda tanda. Nah kemudian kita teruskan lagi ya. Selanjutnya dibentuk misalkan P2 sama dengan A2 tambah B2 dibagi 2. Ya, kemudian ya jika FP2 ini positif ya. Dibentuk I3 sama dengan A3B3 dengan A3-nya sama dengan A2 sendiri dan B3 sama dengan P2. Nah, lalu jika FP2 ini negatif ya maka dibentuk I3 ya, A3 B3 dengan A3-nya sama dengan P2 dan B3-nya sama dengan B2.
Ya, jadi kita meneruskan prosesnya ya. Jadi kita punya interval I2, kembali kita cari di tengahnya. Lalu kalau seandainya dia bernilai positif di tengahnya itu, kita mengambil yang sebelah kiri. Kalau dia bernilai negatif, kita ambil yang sebelah kanan. Nah, demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya. Hingga diperoleh barisan interval IN yang sama dengan barisan interval AN, BN. Ya, dengan apa? Dengan konstruksi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya, dan PN ini juga akan sama dengan AN tambah BN dibagi dengan 2. Ya, jadi kalau misalkan dari I1 kita bagi 2 ketemu I2, lalu I2 dibagi 2 lagi ketemu I3, dibagi 2 lagi ketemu I4 dan seterusnya. Nah, jika pada langkah ke N ya, diperoleh F dari PN sama dengan 0 ya, maka C sama dengan PN ini pas berarti antara A dan B merupakan akar yang dimaksud ya, merupakan akar yang kita cari ya. Jadi kita kalau kayak di metode numerik, kita kan bagi duanya kita teruskan sampai kita mendapatkan nilai dari FPN itu sama dengan 0 atau mendekati 0 ya, dengan apa, dengan margin galapnya ya mungkin 10 pangkat min berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai 4 angka di belakang koma itu sudah apa 0 semua, berarti dianggap oke. Nah, cuma kita namanya sekarang di unreal, berarti kita nggak bisa mengatakan mendekati 0, tapi kan harus yang sama dengan 0. Nah, ini memang ada kemungkinan ya bahwa untuk suatu N akan diperoleh FPN sama dengan 0, yang berarti C sama dengan PN akan menjadi akar. Tetapi bagaimana seandainya FPN tidak sama dengan 0? Nah, jika FPN ya, itu tidak pernah sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli N, maka diperoleh apa? Diperoleh barisan tak hingga ya interval IN sama dengan interval ANBN ya. Ya, jadi nanti kita akan menemukan barisan tak hingga ya interval IN dengan sifat ya, dengan sifat FAN selalu negatif dan FBN selalu negatif untuk setiap bilangan asli N. Jadi seandainya FPN ini ternyata nggak pernah sama dengan 0, maka kita akan punya barisan interval IN, ANBN dengan sifat bahwa FAN pasti negatif, FBN pasti positif. Dan panjang interval IN adalah B min A per 2 pangkat N min 1.
Ini dari mana ya? Kan kita tadi apa? Kita selalu membagi dua intervalnya gitu ya, dan mencari mana bagian yang ada akarnya. I1 panjangnya dari A sampai B ya, berarti B min A. I2 berarti B min A per 2. I3 B min A per 4. I4 B min A per 8. Jadi panjang intervalnya adalah B min A per 2 pangkat N min 1. Oke. Karena limit dari B min A per 2 pangkat N min 1 untuk N yang berjuta hingga ini sama dengan 0, maka ini namanya apa? Barisan interval susut ya, atau barisan selang susut. Jadi barisan yang panjang intervalnya itu semakin lama semakin mengecil, dan barisan ke N plus 1 pasti termuat dalam barisan ke N ya, interval ke N plus 1 termuat dalam interval ke N ya. Oke, mungkin saya tuliskan ya, dan I1 memuat I2, memuat I3, memuat I4 dan seterusnya. Maka menurut teorema selang susut, ini di anserial 1, menurut teorema selang susut ya terdapat suatu C yang masuk ke dalam IN ya, untuk setiap N anggota bilangan asli. Ya, jadi karena selalu menyempit gitu ya, kita bisa menemukan dengan tunggal sepertinya ya, dengan tunggal C yang masuk ke dalam semua interval IN. Ya, nah ini panjangnya semakin lama akan semakin mengecil ya. Misalkan pertama panjangnya 3, dari 3 per 2, 3 per 4, 3 per 8, 3 per 16 dan seterusnya. Dan karena kita menggunakan bagi 2, pasti I1 memuat I2, I2 memuat I3, I3 memuat I4 dan seterusnya. Jadi ini merupakan barisan selang yang menyusut panjangnya, dan juga limit panjang intervalnya sama dengan 0, berarti akan terdapat ya suatu C bilangan real yang termuat dalam semua IN. Nah, nanti ini yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mendapatkan akarnya.